Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami bersyukur pada minggu ini kami memasuki minggu Advent kedua. Biarlah kami menikmati kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap menanti kedatangan Tuhan dengan mempersiapkan diri dengan baik. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan, firman Tuhan yang menjadi penolong untuk kami dapat mempersiapkan diri sebelum kedatangan-Mu. Roh Kudus Tuhan tetap menolong kami untuk boleh mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dari Filipi pasal pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai hari-hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadamu, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di minggu Advent kedua ini tema firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Di minggu Advent kedua ini kita tetap masuk kepada pengharapan Raja Damai yang akan datang kedua kali untuk menghakimi kita, setiap orang percaya. Menghakimi dengan adil dan memberikan segala bentuk konsekuensi atau hukuman seturut dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Minggu lalu kita diingatkan untuk tetap hidup dalam ketetapan Tuhan, tetap berjaga dan waspada, mempersiapkan diri dengan baik. Dan pada minggu ini kita diingatkan kembali bagaimana kita tetap mempersiapkan, memilih apa yang baik
sebelum hari Kristus datang. Menjelang Raja Damai itu datang, kita harus memilih apa yang baik. Bapak Ibu, sering kita mendengar hidup ini adalah pilihan. Baik, jahat, sehat, sakit, rajin, malas. Semua pilihan itu keputusannya ada di kita masing-masing. Tidak bisa orang lain mengambil keputusan untuk kehidupan dan pilihan kita. Kita harus bertindak dan berpikir secara dewasa. Apa yang baik untuk kehidupan kita, itu harus kita pilih. Tentu memilih itu butuh hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Tanpa hikmat, tanpa pengertian dan pengetahuan, mungkin kita akan salah pilih. Kalau kita memilih yang benar atau yang baik, kita akan menikmati buah atau hasilnya. Ketika kita melakukan dan memilih yang jahat, ada dampak, ada konsekuensi yang harus kita terima atas kejahatan yang kita pilih dan lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Minggu Advent kedua ini kita harus memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Amin. Orang Kristen, orang percaya harus berani katakan itu. Sebelum hari Kristus datang, sebelum Raja Damai datang kedua kali, aku harus melakukan apa yang baik. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di kota Filipi, dia bersyukur kepada Tuhan melalui doanya, mengingat kasih dan persekutuan jemaat yang ada di kota Filipi. Bagaimana jemaat umat yang ada di kota Filipi sangat-sangat memberikan dukungan kepada Rasul Paulus dalam pemberitaan Injilnya. Rasul Paulus melihat ada kasih karunia Tuhan yang dirasakan Rasul Paulus melalui jemaat yang ada di Filipi. Sehingga Rasul Paulus setiap berdoa mengingat mereka, bersyukur kepada Tuhan, dan terus mendoakan jemaat yang ada di kota Filipi. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi doa Rasul Paulus kepada jemaat kota Filipi? Inilah doaku. Kiranya segala pengetahuan dan pengertian tetap menyertai kamu, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik menjelang hari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ternyata untuk memilih sesuatu kita tidak boleh sembarangan. Memilih dengan hikmat, memilih dengan pengetahuan, memilih dengan pengertian yang dari sumbernya dari Tuhan. Bukan memilih karena keinginan daging kita. Memilih yang baik itu tentu akan banyak tantangan, akan banyak cobaan, akan banyak yang mencoba kita untuk tidak melakukan yang baik. Kita akan terus dipengaruhi segala bentuk kejahatan-kejahatan, sehingga kita menolak untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekarang pilihan itu ada di tangan kita. Yesus datang kedua kali, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Karena kedatangannya itu hanya Bapa saja yang mengetahuinya. Yang harus kita lakukan,
yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan ingatkan, kerjakan yang baik sebelum Yesus datang. Bagaimana kita melakukan kebaikan? Minta pengertian, minta hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Agar itulah yang mendorong kita untuk terus melakukan segala kebaikan-kebaikan. Sehingga seperti yang dikatakan Paulus tadi, kita menghasilkan buah kebenaran untuk memuji Allah. Dari kehidupan kita, orang akan melihat. Dari segala kebaikan yang kita lakukan, orang akan mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dari setiap apa kebaikan yang kita lakukan. Kita bukan mau menonjolkan diri kita, tetapi ada kasih Tuhan dan karya Tuhan yang mau kita perlihatkan, sehingga orang akan melihat Tuhan luar biasa bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, memasuki minggu Advent kedua ini, teruslah, berusahalah, mintalah pengetahuan, pengertian dan hikmat dari Tuhan. Sehingga segala keputusan yang kita ambil berdasarkan kehendak Tuhan, bukan karena keinginan kita. Sehingga segala kebaikan-kebaikan, tentu kita orang Kristen yang sudah dewasa tahu mana yang baik dan tidak. Biarlah Roh Tuhan yang menolong kita untuk memilih dan menetapkan kebaikan yang harus kita kerjakan. Tanpa pengetahuan, pengertian dan hikmat daripada Tuhan, kita akan lemah. Oleh karena keinginan-keinginan dunia, cobaan-cobaan dunia, kita tidak bisa bertahan. Ketika kita menantikan Raja Damai, menantikan hari menjelang hari Kristus, kita benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Doakan diri kita. Doakan orang-orang di sekitar kita. Doakan orang-orang percaya dimanapun berada, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Agar semua orang-orang percaya di tengah-tengah daerah kita, bahkan di seluruh dunia ini, dapat menjadi saluran kasih Tuhan. Sehingga berita Injil itu, kasih Kristus itu, dapat dirasakan, disaksikan, dan diimani dalam setiap kehidupan semua manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Di minggu Advent kedua ini kami diingatkan untuk mempersiapkan dan melakukan apa yang baik menjelang hari Kristus. Biarlah hikmat, pengertian, dan segala pengetahuan daripada Tuhan selalu menyertai kami. Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan hal yang baik dan yang tidak baik, kami harus memilih yang baik, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.